Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang operasi mata juling yang ditanggung BPJS ya. Simak. Mata juling adalah kondisi ketika si dua mata itu tidak sejajar lurus ya. Ada yang satu lurus, ada yang ke kanan, keluar, ke dalam, atau ke atas, ke bawah ya. Tergantung jenisnya. Biasanya disebabkan oleh gangguan koordinasi pada otot penggerak bola mata ya. Jadi si otot matanya itu tidak mau bekerja sama. Ada beberapa jenis mata juling seperti esotropia, itu julingnya ke dalam, exotropia keluar, hipertropia itu ke atas ya, kalau hipotropia ke bawah. Dan ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan mata juling ini ya. Yang pertama itu mata minus atau plus ya. Yang kedua mata silinder. Yang ketiga penderita lumpuh otak atau cerebral palsy. Yang keempat infeksi ya seperti campak. Yang kelima karena ada keturunan ya, kalau ayah ibunya juling ya anaknya bisa juling. Yang keenam ada kelainan genetik seperti sindrom Down. Yang ketujuh penderita diabetes. Yang kedelapan ada kanker ya di matanya seperti retinoblastoma. Yang kesembilan itu lahirnya prematur ya. Yang kesepuluh pernah cedera di mata atau di kepalanya. Yang kesebelas terkena stroke atau tumor otak. Yang kedua mengalami mata malas atau amblyopia. Yang ke-13 sindrom Guillain-Barré. Dan yang terakhir adalah penyakit Grepes ya. Nah, gimana cara mengatasinya? Sebenarnya sih banyak ya caranya. Itu bisa dengan penutup mata jika penyebabnya mata malas. Jadi yang mata kuat ditutup, dan yang julingnya itu dibiarin ya supaya bekerja. Ada juga dengan kacamata prisma ya supaya mensejajarkan. Bisa juga dengan tetes mata atropin, itu melemahkan otot mata yang kuat. Bisa juga dengan suntikan botox ya. Botox itu juga sama ya, gunanya untuk melemahkan otot mata yang kuat. Dengan latihan mata juga bisa ya. Nah, yang saya akan bahas ini dengan operasi ya. Jadi operasi mata juling untuk sekarang bisa ditanggung dengan BPJS ya. Apa sih syaratnya? Syaratnya itu BPJS-nya itu harus aktif ya. Yang kedua tidak ada tunggakan. Jadi tidak ada tunggakan iuran tiap bulannya. Yang ketiga itu harus bawa surat rujukan di Paskes pertama ya, yang biasanya yang kalau nggak puskesmas klinik ya. Yang keempat nanti ke rumah sakit bawa kartu pasien ya, biasanya dari rumah sakit rujukan. Yang kelima nanti dikasih jadwal operasi ya. Nah, seperti apa sih operasi mata juling itu? Jadi tidak semua mata juling itu bisa dioperasi ya. Yang pertama itu mata yang infeksi atau luka itu tidak bisa dioperasi ya. Yang kedua mata yang ada peradangan atau bengkak. Yang ketiga ada penyakit autoimunnya. Yang keempat ada gangguan pendarahan, misalnya punya penyakit kayak darah sel sabit, anemia dan sebagainya ya. Dan yang kelima yang punya penyakit saraf ya seperti stroke atau tumor otak. Untuk jenisnya biasanya ada 3 ya. Operasi mata juling itu ada reseksi, itu si otot matanya dipotong ya biar kuat. Jadi yang lemah dikuatin, dipotong biar jadi sama ya. Yang kedua resesi, itu disambung ya ototnya biar lemah malahan. Jadi yang kuat disambung biar sama-sama lemah, nanti bisa sejajar. Yang ketiga namanya plikation ya. Jadi si otot matanya itu dilipat biar sama ya. Nah, apa aja sih persiapan untuk operasi mata juling itu? Biasanya yang pertama itu ditanya ya riwayat kesehatan, terus riwayat alergi ya. Takutnya ada alergi obat, latex, plester atau sabun ya. Nanti kalau ditanya kasih tahu dokternya kalau misalnya mengkonsumsi obat suplemen atau herbal ya. Nah, itu pengaruh nanti ke operasinya. Dan nanti dokter juga akan ngasih tahu tentang risiko sesudah operasi. Terus ada pemeriksaan fisik ya. Itu biasanya gunanya untuk tubuh kita itu sanggup nggak untuk operasi. Terus juga ada pemeriksaan mata ya. Nanti matanya diperiksa, ketajamannya, gerakan bola matanya, tekanan bola matanya diperiksa semua. Untuk penunjang juga nanti akan ada periksa darah, misalnya tes darah atau ronsen
CT scan kepala ya, tergantung kebutuhan. Dan tidak boleh mengkonsumsi aspirin, ibuprofen, warfarin, obat pengencer darah selama 10 hari sebelum operasi. Nanti juga ada puasa ya sebelum operasi, nanti dikasih tahu dokternya. Pakai kacamata beberapa minggu sebelum operasi biar matanya nanti nggak iritasi ya, nggak sakit. Dan memberitahu dokternya jika terkena flu ya. Nah, setelah itu persiapan semua baru bisa dioperasi ya. Untuk lama operasinya biasanya sekitar 30-60 menit. Nanti setelah operasi akan mengalami rasa sakit dan gatal ya. Tapi jangan sampai digosok ya. Dan nanti dokter akan memberi salep antibiotik dan pereda nyeri. Kalau misalnya tidak ada masalah, biasanya sih ditanggung semua ya sama BPJS, seperti pemeriksaan, operasi, dan obat-obatan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan ya. Semoga bermanfaat bagi orang-orang yang terkena mata juling yang mau operasi, bisa dengan BPJS ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.